Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Roni Sinaga ya. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Air Batu ya, tepatnya di depan Polsek Air Batu, yang mana hari ini kita akan melakukan trip atau perjalanan, ya boleh dibilang review jalan alternatif ya, jalan alternatif menuju Medan ya, dari arah Labuan Batu atau Pekanbaru, yang masuk melalui jalan alternatif ini melalui dari Air Batu, Simpang Air Batu, Simpang Pasar Air Batu, tempatnya dekat Polsek Air Batu ini. Oke, itu ya, mari kita ikut perjalanan teman-teman. Nah, sekarang kita akan mulai jalan ya, menuju jalur alternatif yang mana dari arah Pekanbaru atau Labuan Batu menuju Medan ya, melalui pintu tol Kisaran ya, atau yang tepatnya berada di Gedangan. Tapi masuknya jalan alternatif ini melalui dari Simpang 3 Air Batu, Kecamatan Air Batu. Oke, mari kita ikutin teman-teman ya. Nah, ini simpang ya teman-teman. Simpang 3 ini cukup ramai, terutama di hari Minggu ini, karena kalau hari Minggu ini, karena kebenaran kalau hari Minggu ini di sini ini kalangan teman-teman, pekanan kalau orang bilangnya, pasar seminggu sekali itu. Nah, ini dari Minggu, jadi dianya agak padat gitu loh. Tapi kalau hari biasa sih nggak seperti ini sih, agak lebih longgar jalannya tuh di titik ini ya teman-teman ya, gitu teman-teman. Nah, jadi agak padat kan. Tapi kalau ini kan hanya sampai jam 6 ya, artinya kalau lewat dari jam 6 melalui ini, mudah-mudahan sih ini udah bisa dibilang ada lagi gitu loh. Sini juga ada portal ya, portal tapi atasnya nggak ada. Jadi kalau untuk truk gede nggak bisa lewat ya teman-teman ya, kecuali truk tanggung ya, kayak kol diesel mungkin masih bisa lewat. Tapi kalau yang ukuran gede ya, walaupun sebenarnya sih ukuran jalan juga nggak memadai gitu loh, tapi bagi yang mau lewat sini menuju tol itu nggak bisa gitu, karena ada portal. Satu sisi juga jalannya juga terlalu kecil. Jadi jalur alternatif ini sebenarnya lebih disarankan mobil-mobil pribadi ya teman-teman ya. Atau kalau kendaraan-kendaraan umum juga, kendaraan-kendaraan umumnya kecil, ya mungkin ukuran-ukuran kayak Star Wagon lah, atau 300 seperti itu. Ataupun paling banternya kalau diesel tapi yang engkel, paling banternya gitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Saya coba tunjukkan nanti titik-titik mana aja jalan yang agak-agak boleh dibilang rusak atau simpang-simpangnya ya. Walaupun sebenarnya petunjuk sudah ada, cuman kalian lebih memahami dengan nonton video ini gitu teman-teman. Oke, lanjut. Oh ya teman-teman, saya lupa ya, kita startnya di mana ya, di KM berapa tuh? Nah, di KM 52757 ya, jamnya jam 4 sore lewat 48. Nanti kita lihat sampai di tol berapa kilometernya dan juga waktunya berapa jam atau berapa menitnya. Oke, nah ini ada beberapa titik tapi nggak seberapa sih rusak. Nah, titik-titik ini lumayan banyak ya, saya temuin tadi ya. Juga ya, kalau lewat sini ya cukup berhati-hati aja, cukup berhati-hati karena jangan terlalu ngebut lah, karena kecepatan ini lewat sini tuh paling dengan kecepatan 40 ya. Kalau jalan kayak gini paling 30 gitu. Tapi kalau secara rata-rata sih saya lihat sih kecepatannya paling 40 sampai 50 km per jam gitu. Kecuali nanti kita sudah ngelewatin, ada nama desanya sini namanya Batu Lima. Nah, kalau kita udah ngelewatin desa Batu Lima itu bisa kita kecepatannya agak mendingan, 60
pemerintah daerah ya. Ini kan jalan alternatif ya, berarti masuk kabupaten. Dalam hal ini berarti Kabupaten Asahan. Ya nggak tahu kenapa ini belum dibenerin, sementara jalur tolnya sudah dibuka dan ini ditunjuk sebagai jalur alternatif gitu loh. Terutama dalam hal ini arus mudik ya, arus mudik ataupun arus balik. Harusnya ini udah dibenarin. Nah, kita juga melewati masjid yang cukup gede ya bagi teman-teman yang mau sekalian beribadah ya. Ada tempat ibadah kalau di sini sih banyak ya, terutama masjid ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya menuju titik-titik yang saya rasa penting-penting lah gitu. Nah ini juga ya buat teman-teman yang melalui jalur ini, terutama sore ya, terutama sore. Selain jalan tadi saya katakan kurang baik, agak berhati-hati juga karena di sini banyak sekali sapi-sapi yang dilepas liar gitu loh. Ini udah kita masuk daerah perkebunan ya, Pulahan. Nah banyak sapi berkeliaran liar, takutnya nanti tiba-tiba nyebrang jalan atau bagaimana seperti itulah. Jadi agak saya harap sih lebih berhati-hati ya buat teman-teman ya. Nah kita udah masuk ke perkebunan Pulahan ya teman-teman ya. Untuk di sini jalannya agak jauh mendingan ya dibanding yang tadi ya, lebih bagus ya. Walaupun ada juga sih satu duanya lubang-lubang kecil seperti ini gitu kan. Dan juga sapi-sapinya juga masih banyak kayak tadi ya, banyak berkeliaran juga di sini ya. Jadi teman-teman berhati-hati ya, ke sini takutnya tiba-tiba nyebrang gitu loh. Tapi ini biasanya sih kalau sapi-sapi gini biasanya sih kondisinya sore hari seperti ini gitu loh. Di atas jam ya mungkin di atas jam 2 lah, jam 2 jam 3. Nah, itu baru. Gitu. Karena umumnya sapi di sini tuh dilepas begitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, ini simpang 4 ini ya. Simpang 4 kita ke kanan ya teman-teman ya. Kalau lurus itu ke Desa Biasa Hulu ya. Jadi kita ke kanan. Ambil jalur kanan ini ya. Tetap melalui di perkebunan ini ya. Setelah perkebunan ini kita masuk ke desa, namanya Desa Batu Lima namanya, yang merupakan ibu kota kecamatan dari Pinggir Aja. Oke. Nah di daerah tersebut lah yang saya katakan jalannya lebih parah dari yang tadi gitu, tapi masih bisa dilalui, terutama mobil-mobil pribadi sih masih santai lah lewatnya begitu. Kecuali kalau yang pembuatan oper mungkin agak kendala ya, dengan catatan bukan yang sasis tinggi ya. Kalau sasis tinggi kayak Pajero Pertun juga nggak masalah. Nanti kita lihat teman-teman ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ini udah ada sedikit beberapa titik rusak juga di sini ya. Intinya ya teman-teman, jalur ini yang tidak bisa menebut sepanjang jalan gitu. Makanya tadi saya katakan di rata-ratain kecepatan di sini tuh lebih kurang ya mungkin 40 sampai 50 km per jam gitu loh teman-teman ya. Karena cukup banyak ya lubang-lubangnya gitu jalan-jalannya, terus harus ada titik-titiknya gitu. Kayak saya katakan di awal, ini ya memang merupakan tanggung jawab Kabupaten Asahan ya, selaku pemilik jalan. Harusnya sebelum pintu tol itu dibuka, ini harusnya udah dia benarin gitu, minimal ya udah ditambal-tambal lah begitu. Karena secara jalan ini merupakan jalur alternatif menuju pintu tol Kisaran, menuju ke Medan ya, yang dari arah Labuan Batu ataupun Pekanbaru gitu. Karena kalau mau jalur biasa cukup padat ya, jadi artinya dengan adanya jalur ini juga sedikit banyaknya mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas gitu loh, yang dari terutama khususnya dari daerah Air Batu sampai kota Kisaran itu sendiri gitu loh. Walaupun mungkin yang melalui jalur sini kebanyakan sih lebih idealnya sih kendaraan pribadi ya teman-teman ya. Kalau untuk bis, truk-truk hampir nggak ada, bisa dikatakan nggak ada lah yang lewat sini gitu. Karena kondisi jalan juga kan teman-teman lihat ya, kecil ya gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, ini teman-teman ya, daerah ini yang saya katakan jalannya lebih jelek ya dibandingkan
panjang banget ya, cuma berapa meter bagus, berapa meter jeleknya bagus gitu. Kalau ini cukup panjang ya. Ini namanya di desa Batu Lima ya, yang merupakan, padahal ini merupakan ibu kota kecamatan dari Tinggi gitu. Nah, yang mana harusnya, apalagi ini ibu kota kecamatan, walaupun ibu kota kecamatan, setidaknya jalan ini harusnya lebih baik, lebih bagus gitu loh teman-teman. Jadi kalau panas hari begini debunya luar biasa ini teman-teman. Sementara kalau musim hujan becek. Nah, sementara untuk ATM juga sudah ada yang melalui jalur ini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin uangnya ATM, tapi ATM BRI ya guys ya, ATM BRI. Nggak ada ATM lain, cuma ATM BRI kalau jalur ini. Masjid juga ya. Kalau masjid untuk ibadah cukup banyak sepanjang jalan ini teman-teman. Jangan khawatir kalau untuk masjid ya, cukup banyak jalurnya. Nah, terus kayak gini jalan-jalan rusak juga ditutup dengan tanah begini, ini cukup. Sebenarnya sih boleh dibilang tambah menambah rusak ya, karena tanah itu kan menyimpan unsur air ya jika hujan. Nah, pada saat dia hujan, tanah itu akan menyimpan air, kendaraan lewat otomatis dianya jadi lebih bonyok gitu. Nah, cuman semua itu ya terjadi ya karena kondisi jalan begini, jadi sehingga masyarakat sini melakukan hal-hal demikian. Nah, cuman jalannya cukup jelek ya dari sini ya. Tapi ini sebenarnya titik ini aja ya, titik di Batu Lima ini aja. Di luar dari ini sih secara overall sih bagus lah jalannya, aman ya. Nah, ini nanti kita lanjut lagi ya, karena mungkin lebih kurang sekitar 1 atau 2 kilometer ke depan kondisi jalannya begini guys, kondisi jalannya begini. Jadi kita lanjut lagi ya. Oh ya teman-teman, jika kita melewati jalur ini, kita akan melewati salah satu objek wisata yang ada di Kecamatan Tinggi Raja ini, yaitu namanya Danau Teratai ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman mau sekaligus istirahat, bisa juga nyantai-nyantai di sini gitu loh teman-teman ya. Jadi kedua sisi kiri kanan jalan ini danau ya teman-teman ya. Danau Teratai namanya di sini. Jadi kalau mau santai-santai sambil menikmati udara segar sih ya cocok juga sih di sini gitu. Ya. Nah, Danau Teratai ya. Nah, ini ada petunjuk jalan juga ya menuju pintu tolnya ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Oh ya, ini simpang 3, tapi kita ambil lurus ya. Karena kalau ke kiri ini itu namanya ke jalan Terusan Ulu namanya ya. Nah, mulai dari jalan ini cukup bagus teman-teman. Boleh dibilang mulus lah, walaupun ada lah 1-2 teman 95% ya bagus lah jalannya gitu. Cuman ya kecil gini juga gitu. Makanya dari awal saya katakan saya rekomendasikan lewat situ mobil-mobil pribadi atau paling banter ya sekelas-kelas Star Wagon gitu loh. Karena kalau untuk truk udah nggak mau ada ya lewat sini gitu loh. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Karena sepanjang jalan ini ya begini bentuk jalannya ya alhamdulillah cukup bagus kalau udah mulai dari jalur ini. Ini panjang jalan bagus ini ya mungkin ada sekitar 10 kilo lah atau 8 kilo begitu, 80 meter. Oke guys ya, nanti kita lanjut lagi ya. Nah, sayangnya jalan sekecil ini truk begini bisa lewat ya, aneh juga ya. Padahal jalan ini mungkin kelasnya kelas C mungkin malah bisa truk begitu lewat. Ya cukup berbahaya dengan arus begini ya. Nah, kita masuki ada simpang 4 lagi ya, simpang 4 Tinggi Raja namanya ini. Kita ambil ke kiri ya teman-teman ya, kiri. Kalau kanan Tinggi Raja Darat namanya, kalau lurus dari Sampang nggak tahu saya, Ajian salah. Nah, itu. Oke, kita ambil lurus,
Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Oke, kita udah sampai di Simpang BW ya, Simpang BW ini namanya Simpang BW. Kalau ke kiri kita ke arah ke Sungai Silau atau Mandoge. Nah, ini kita ambil jalan lurus ya teman-teman ya, jalan lurus. Tapi ya tetap dengan catatan karena simpang ya, berhati-hati ya teman-teman ya, lihat kiri kanan dulu ya. Nah, kalau dari sini sih jalannya ya lumayan bagus lah gitu, yang bagus. Dan kalau mau masih sisi kiri kanannya sih masih perkebunan juga sih, perkebunan karet. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Secara umum sih jalannya beginilah lebih kurang. Nah, teman-teman ya, kita sebenarnya sudah mau sampai nih di pintu tolnya Kisaran ya, tepatnya yang berada di Desa Gedangan ya. Tapi karena jalannya ini juga, kalau saya bilang sih cukup jelek ya jalan ini ya. Karena ini kalau nggak salah di jalan provinsi ini ya, kalau ada lebar begini ya. Tapi jelek banget gitu loh, malah debunya luar biasa gitu. Satu sisi jalan ini dibuat untuk jalur alternatif ya, orang yang dari Labuan Batu atau Pekanbaru mau melewati tol menuju ke kota Medan atau sekitarnya begitu. Sementara jalan ini menurut saya sih cukup jelek ya. Harusnya kita dalam hal ini mungkin ya provinsi Sumatera Utara lah, harusnya ini dibenahi lebih dahulu ya, sebelum pintu tol ini bisa dibuka. Dia sebenarnya jalur tol ini dibuka begitu loh. Karena kasihan orang yang sudah capek-capek mudik ya kan, berharap cepat sampai tujuan melalui pintu tol, ternyata jalan yang dilalui dia cukup jelek begitu. Karena kita ketahui bersama dari sepanjang jalan tadi, mulai dari Arbatu sana, banyak sekali titik-titik jalan tuh yang jelek gitu loh. Nah, terutama ini nih yang udah mendekati pintu tolnya gitu loh. Nah, sejatinya harusnya mendekati pintu tol ini harusnya kan bagus nih. Ini enggak, sisi yang dari sebelah sini jelek banget gitu loh kan. Ya nggak tahu kalau dari sisi sebelah sana, kita lihat nanti gitu. Karena nanti kita akan buat juga trip atau konten yang untuk sisi dari sebelah sana gitu, dari sisi kota Kisarannya menuju ke tol gitu. Nah, kita sekarang kan dari sisi jalur alternatifnya begitu loh ya. Cukup jelek sekali jalan ini gitu loh. Dan saya lihat juga debunya sakit banyaknya, kasihan melihat warga sini sampai masuk ke rumah-rumah. Bayangin tuh kalau mereka punya anak kecil, terutama sekali punya anak kecil atau balita, itu nggak bisa dibayangkan ya kesehatan anak tersebut ya. Ya nggak tahu pemerintah dalam hal ini khususnya Provinsi Sumatera Utara memikirkan hal ini apa nggak tahu juga sih. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi ya. Karena kondisi jalannya begini nih sampai pintu tol lebih kurang ya. Oke teman-teman ya, kita sudah mau sampai di pintu tol Kisaran ini ya teman-teman ya, yang terletak tepatnya di Desa Gedangan ini ya. Nah ini kita udah mau masukin ya. Nah, nanti kita sampaikan di depan pintu tolnya sendiri berapa kira-kira jarak secara kilometer ataupun waktu ya teman-teman ya, untuk menuju ini. Bisa paling sampai sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sekarang kita udah berada persis di simpang pintu tol Kisaran ya. Udah berada persis di simpang ya. Ini ya, jalan tol Indrapura Kisaran ya, yang mana tembus juga ke tol Medan ya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya teman-teman ya video ini ya, karena tip kita kali ini hanya untuk menuju jalan atau alternatif Pekanbaru atau Labuan Batu menuju
Kota Medan ya, melalui jalur alternatif ini gitu. Nah, jadi kalau dihitung waktu yang ditempuh lebih kurang tadi 57, berarti sekitar 45 atau 50 menit ya, perjalanan sekitar 50 menit. Sedangkan kilometernya tadi coba kita lihat ya sambil ini ya, berapa kilometernya. Kita ngobrol di mobil aja. Sorry. Oh tuh 52779, berarti berapa tuh ya? Tadi 57, berarti sekitar tadi 57 ya kalau nggak salah ya. Nanti saya pastiin lagi di video lah, cuman kalau nggak salah sih tadi 57 ujungnya, berarti lebih kurang 22 km ya, 22 km. Tapi kita tadi udah sempat keburu jalan lebih dahulu ya, paling sekitar 1 atau 2 kilo sih. Jadi kalau secara total sih lebih kurang jarak tempuhnya dari simpang Air Batu tersebut menuju pintu tol ini lebih kurang 23 atau 20 sampai dengan 25 km ya secara jarak ya, dan secara jarak tempuh lebih kurangnya 45 sampai 50 menit. Nah, itu teman-teman ya. Nah, nanti kita coba bandingkan kalau jalurnya dengan titik yang pemberangkatan yang sama, yaitu di Air Batu ya, di Air Batu melalui jalur normal ya, jalur normal dengan waktunya juga mungkin kita agak lebih siang dikit lah ya, karena terlalu sore mepet dengan buka puasa. Jadi kita jam 3 gitu atau habis asar, atau mungkin jam 3 atau jam 2 lah lebih kurangnya. Mungkin besok kita akan ambil jalur sana dengan jarak tempuhnya berapa kilometer atau mungkin jamnya juga berapa. Kita akan bandingkan keefektifan melalui jalur alternatif ini gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sih harusnya bisa lebih cepat gitu loh, terutama dalam hal segi waktu ya, karena melalui jalur ini terlalu banyak jalan yang rusak kalau menurut saya sih ya. Karena yang mulai agak bagus itu kan setelah Danau Traraya tadi ya, sampai ke sini. Itu juga sebagian, terutama jalan poros yang ini menuju pintu gerbang ini, pintu gerbang pintu tol ini aja yang harusnya udah notabene harusnya bagus, sudah dekat, masih banyak juga yang rusak gitu. Gitu. Jadi karena kalau besok sih insya Allah kalau nggak ada halangan kita coba ambil jalur sana. Karena saya ambil video ini melalui handphone, jadi tidak ada banyak edit-editan ya. Mungkin boleh dibilang nggak ada editan malah. Sehingga mohon maaf ya buat teman-teman ya kalau kurang nyaman nontonnya, karena kurang atau secara kualitas juga mungkin kurang begitu loh teman-teman ya. Sekali lagi minta maaf karena perangkat saya ini ya, saya buat konten itu baik di YouTube atau di TikTok atau yang lainnya itu ya semuanya melalui handphone gitu loh. Ini sengaja sih tadi karena coba dah gitu loh. Oke teman-teman, itu aja ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton, terkhusus buat teman-teman yang mau melalui jalur ini yang dari daerah Pekanbaru ataupun Labuan Batu mau menuju Kota Medan, bisa melalui jalur alternatif ini, yaitu dari Air Batu, simpang Air Batu itu kalian masuk situ, nanti ada petunjuk jalannya juga sampai ke pintu tol ini begitu. Nah, nanti kalian, tapi saya merekomendasikan itu mobil pribadi ya guys ya, mobil pribadi, terkhususnya sekali mobil-mobil yang bukan sasis tinggi, yang muatannya nggak terlalu over ya, nggak terlalu banyak gitu, nggak full gitu. Nah, misalkan kalau mobil sasis tinggi kayak Pajero ataupun Fortuner ya nggak masalah sih, walaupun muatannya full nggak masalah menurut saya. Tapi kalau mobil-mobil yang sasisnya nggak tinggi kayak itu, kayak misalkan Avanza, Xenia dan sebagainya, kalau muatannya full, misalkan penumpang ada 5 atau 6 belum barang begitu kan, saran saya sih harus lebih berhati-hati ya, lebih lambat lagi.
Karena saya sendiri ini, ya saya sendiri aja, kecepatan saya hanya bisa di 4 atau sampai 50 km tadi itu, sebelum yang jalannya agak bagus itu ya. Kalau jalan udah setelah danau itu bisa lah 60-70 gitu kilometer per jam. Intinya tetap berhati-hati, walaupun itu kendaraan jalannya bagus ataupun enggak, harus tetap safety drive ya buat teman-teman semua, terutama dalam arus mudik ini ya. Teman-teman capek di jalan sehingga konsentrasi mungkin agak buyar, harus tetap ini ya, istirahat ya, jangan dipaksakan untuk menyetir ya, mengendara teman-teman ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kalian sudah mau nonton, dan see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.